Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berkesempatan untuk menayangkan video praktik pembelajaran khususnya pelajaran fikih untuk MTS kelas 7. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di kampus yang kita cintai, khususnya di kelas 7B. Pada kesempatan ini dengan izin serta iradah iranayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari ilmu, meraih ilmu, dan semoga ilmu yang kita raih, yang kalian pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita berdoa dengan harapan pelajaran yang kita capai hari ini mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan, serta kebarokan. Al-hadiniyah wa kulliyatin sholihatin. Berdoa mulai. Baik anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini Bapak akan menerangkan atau memaparkan tema atau dengan judul Thaharah. Namun pada pertemuan perdana dan pertama kali ini di bab Thaharah, dan dari itu sebagai pembukaan setelah diawali dengan salam, berdoa, dan akan Bapak paparkan juga tentang Thaharah. Namun sebelum itu kita melewatinya, Bapak akan absen dulu seperti biasa list kehadiran di kelas ini. Baik, Bapak akan absen dari nomor urut pertama sampai urut terakhir. Baik, yang pertama Abdurrahman Al-Ghazali hadir. Abdur Rauf hadir. Baik anak-anak, list absen dari nomor urut 1 sampai urut terakhir Bapak sudah mengabsennya. Semoga pelajaran yang kita raih, yang kalian raih di hari ini diamati dengan seksama, dipelajari dengan seksama. Semoga kalian mendapatkan ilmu, khususnya di bab Thaharah, mendapat manfaat. Ibu sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan tentang Thaharah. Mari kita lihat peta konsep terlebih dahulu. Thaharah terbagi ke hadas dan najis. Dari hadas ada sebab-sebab hadas, turun ke macam-macam hadas, dan cara menyucikan hadas, yaitu satu dengan wudu, dengan tayamum, dengan mandi wajib. Thaharah di bagian najis ada turunan, ada macam-macam najis, terbagi ke dalam 3 bagian: najis mukhaffafah, najis mutawasito, serta najis mughalladhah.
dan ada turunan bagaimana cara menyucikan najis. Itu pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang toharoh. Sekalian, bahwa toharoh memiliki pengertian, satu menurut bahasa dan yang keduanya menurut istilah. Menurut bahasa, toharoh adalah bersuci, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Baik anak-anakku sekalian, bahwa toharoh mempunyai landasan pokok atau landasan utama yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari sabda Rasulullah SAW. Terutama dari surah Al-Baqarah ayat 222 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mencucikan itu. Lanjutkan bahwa dalam toharoh ada macam-macamnya. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat yang dimaksud adalah batu, pecahan genting, batu merah, kertas, daun, dan kayu. Semua benda padat tersebut dalam keadaan bersih atau suci. Yang keduanya benda cair, itu adalah sebagai alat toharoh. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Bagaimana air mutlak itu? Air mutlak adalah air yang tidak tercampuri oleh sesuatu. Misalnya air sumur, air sungai, mata air, air laut, dan air salju. Anak-anakku yang Bapak cintai dan semoga Allah muliakan, selanjutnya macam-macam najis. Yang pertama ada najis mutawasito. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, yang ketiganya najis mughalladhah. Najis mukhafafah adalah najis ringan seperti air kencing anak bayi laki-laki yang baru lahir yang belum makan suatu apapun. Sedangkan yang kedua adalah najis mutawasito, artinya najis pertengahan, ada terbagi ke dua bagian, yaitu najis mutawasito hukmiyah dan najis mutawasito ainiyah. Najis mutawasito hukmiyah, benda suci yang terkena najis dan masih bisa disucikan. Sedangkan najis ainiyah, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Untuk najis mughalladhah contohnya air liur, anjing atau babi, atau tulangnya, atau bangkainya. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari perihal toharoh ada masalah wudu. Wudu pun harus tahu definisi wudu, rukun wudu, ataupun sunnah-sunnah wudu, dan tata cara berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu, dan doa setelah wudu. Kalau wudu tentu ada definisi atau arti. Menurut bahasa, wudu adalah keindahan atau nazafah atau kebersihan. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan di tempat anggota wudu. Dalil tentang wudu ada tertera pada surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudu di antaranya satu, kencing, buang air besar dan kentut. Yang keduanya keluar mani
wadi, dan mazi. Yang ketiganya tidur lelap dalam keadaan tak sadar. Yang keempatnya hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Yang kelima, materi inti, materi pendahuluan sudah kita laksanakan, dan sekarang adalah masih materi inti juga, tapi dalam bentuk diskusi dan dilanjutkan dalam bentuk penugasan. Untuk sekarang adalah forum diskusi, akan kita buka. Silakan ada pertanyaan dari nanda-nanda semua. Silakan, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya baik, siapa namanya? Pami. Ya Pami Jamaluddin Al-Ayubi, silakan bertanya apa? Ada berapa macam kah najis? Baik, pertanyaannya ada berapa macam kah najis? Nanti Bapak akan jawab, tapi dikumpulkan terlebih dahulu menjadi satu sesi. Silakan, ada pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan apa? Nanda siapa namanya? Mela. Nanda Mela Agustina Santika. Silakan Nanda Mela Agustina Santika. Pertanyaan apa? Ada berapa hal yang membatalkan wudu? Baik, pertanyaannya adalah ada berapakah hal yang membatalkan wudu? Baik, sekalian, setelah diskusi atau tanya jawab dilanjutkan Bapak dengan penugasan. Silakan diisi di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di kertas ini, menjawab dari yang kita bahas. Bapak sudah dipersiapkan di sesi ini. Budak-budak. Sudah menerima soal? Baik, silakan jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana dijawab dengan seksama, dengan serius, dan nanti dikumpulkan menjadi nilai untuk kalian, baik dari sikap, penilaian keterampilan, baik dari penilaian apapun. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik anak-anak sekalian, untuk sesi inti terakhir adalah penugasan. Penugasannya apa? Dalam bentuk di rumah silakan cari tentang toharoh atau dari buku sumber-sumber lain yang menerangkan tentang toharoh. Bisa dibantu referensinya baik dari Google ataupun dari buku referensi tentang fikih kontemporer atau fikih buku-buku yang ada di perpustakaan manapun. Silakan cari dan besok dikumpulkan ke Bapak di pertemuan selanjutnya sebagai tambahan untuk penilaian kalian. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kali ini usai sudah di bab toharo yang Bapak utarakan dari awal sampai akhir sudah selesai kita laksanakan. Semoga ilmu yang kalian dapati di pagi ini, khususnya di bab toharo, kalian mendapatkan ilmu yang maslahat, manfaat, dan berguna untuk diri kalian, diri kita, dan semua. Maka dari itu, di sesi terakhir kita berawal masuk ke kelas dimulai dengan berdoa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan di akhir pun kita diakhiri dengan berdoa. Semoga dengan harapan ilmu apapun yang diraih di kampus kita yang tercinta MTS Miftahul Falah, dan khususnya di kelas 7 ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anandaku semua yang Bapak cintai, kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka nuran fil qalbi wa nuran fil jasad wa nuran fil lisan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.